Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Ya, anak-anak di tahun ajaran baru ini Bapak berharap anak-anak memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar. Biarpun kita masih dalam kondisi pandemi, tapi semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk menggali pengetahuan lebih banyak lagi itu tidak pudar. Nah, anak-anak, ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan di hari ini berkaitan dengan tata tertib di sekolah. Nah, kita berharap anak-anak ketika pembelajaran nanti dimulai dengan normal, anak-anak datang ke sekolah, anak-anak belajar ke sekolah, ada hal-hal yang anak-anak harus perhatikan berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, anak-anak, tata tertib atau aturan-aturan yang dibuat ini bertujuan baik anak-anak supaya kita lebih teratur, kita lebih bisa menghargai satu sama lain, dan anak-anak bisa merasa nyaman ketika belajar. Kiranya tata tertib yang dibuat ini dapat menjadi sesuatu hal yang baik untuk kita bersama-sama boleh mewujudkan SMP Kristen Kasiobel yang lebih baik lagi. Ya, tata tertib SMP Kristen Kasiobel yang pertama tujuannya itu adalah untuk mendukung keberhasilan pendidikan, perilaku kehidupan siswa dalam menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki kepribadian, karakter bangsa yang bertakwa, jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab, respek atau menghargai, sehingga dapat terwujud visi misi pendidikan sekolah serta pengembangan kecerdasan akademik dan non-akademik dan pengembangan potensi dasar keterampilan siswa. Maka perlu diwujudkan tata tertib yang wajib ditaati bersama yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tuntunan sebagai berikut. Ya, anak-anak, tujuannya adalah ini tadi, anak-anak bisa baca, dan Bapak sudah sampaikan bahwa tujuannya ini baik anak-anak supaya kita bisa lebih baik lagi di dalam pembelajaran dan anak-anak bisa merasa nyaman ketika berada di sekolah. Nah, yang pertama itu ada tata tertib upacara anak-anak. Nah, nanti ketika pembelajaran normal seperti biasa, nah kita juga akan mengadakan upacara anak-anak. Nah, jadi anak-anak diharapkan pertama, siswa-siswi wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan peringatan Hari Besar Nasional di sekolah dengan tertib, hikmat, disiplin dan dimulai pukul 7 pagi anak-anak. Nah, anak-anak ketika pembelajaran dimulai, pembelajaran tatap muka nanti dimulai. Nah, pembelajarannya itu akan dimulai di jam 7. Dan kalau di hari Senin, maka anak-anak itu wajib untuk mengikuti upacara ya anak-anak ya, dengan tertib, hikmat, disiplin. Nah, yang kedua, siswa-siswi wajib mengenakan seragam rapi. Pakaiannya putih biru, terus berdasi. Nah, terus memakai topi, sepatu hitam polos. Sepatu hitam polos ini kemarin kita sudah sepakati boleh putih, tetapi putihnya itu tidak mencolok. Seperti itu, boleh ada garis putihnya tetapi tidak mencolok, jadi hitam seperti itu ya anak-anak ya. Ada putih-putihnya sedikit tidak menjadi masalah seperti itu. Nah, kaos kakinya ketika hari Senin itu kaos kaki putih yang polos ya anak-anak, dan ikat pinggang hitam yang berlambangkan OSIS. Nah, ini kewajiban anak-anak. Nah, jadi kita Bapak Ibu guru di tempat ini ingin anak-anak supaya seragam seperti itu. Oleh sebab itu, ikat pinggang itu kita atur ya anak-anak ya, dengan ikat pinggang yang berwarna hitam dan berlambangkan OSIS. Nah, ini banyak dijual di pasar-pasar anak-anak. Anak-anak bisa lihat, bisa beli di pasar seperti itu. Nah, ya, yang berikutnya ya anak-anak ya. Nah, ini tata tertib pembelajaran di kelas. Nah, kita berharap sekali pembelajaran ini bisa segera diwujudkan. Pembelajaran tatap muka maksudnya ya anak-anak ya. Nah, kalau pembelajaran tatap muka dilangsungkan, nah ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak ya. Ya, yang pertama, kegiatan sekolah dimulai itu pukul 7
waktu Indonesia Barat ya anak-anak ya. Nah, siswa wajib datang ke sekolah 10 menit sebelum bel pembelajaran dimulai. Nah, kalau pembelajarannya jam 7, nah maka anak-anak datang ke sekolah itu paling lambat itu jam 6.50 ya anak-anak ya. Tolong diperhatikan, kalau kamu terlambat maka kamu tidak bisa masuk. Nah, nanti kamu boleh masuk apabila sudah mendapat izin daripada guru piket. Yang ketiga, keterlambatan mengikuti kegiatan sekolah yang terjadwal akan ditindaklanjuti oleh guru piket serta serta siswa boleh masuk ketika mendapat persetujuan guru piket ya. Nah, jadi anak-anak kamu semua sekalian baru bisa masuk ke kelas apabila sudah mendapat persetujuan dari guru piket ya anak-anak ya. Kalau kamu terlambat, tapi kalau kamu tidak terlambat ya nggak jadi masalah seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang nomor 4, sebelum pembelajaran di kelas dimulai dan diakhiri, kelas harus dalam keadaan bersih dan rapi. Nah, pastikan anak-anak ketika kamu ketika kamu akan memulai pembelajaran, lihat di bawah meja kamu, di lantai apakah ada berserakan sampah-sampah. Nah, pastikan kelas kamu bersih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kamu ngerasa nyaman ketika belajar. Karena apa? Karena kalau keadaannya kotor, kita itu tidak merasa nyaman ketika belajar ya anak-anak ya. Makanya kelas harus rapi seperti itu, dan ketika pembelajaran diakhiri pun siswa-siswi harus bersihkan itu kelas supaya nanti ketika kelasnya besoknya anak-anak tidak ribet lagi untuk membersihkan kelas. Makanya ketika pembelajaran diakhiri pun siswa-siswi silahkan membersihkan kelas ya. Ya, yang berikutnya nomor 5, sebelum pembelajaran wajib diawali dengan renungan devosi bersama wali kelas. Nah, ini sama kalau kamu dari SD Kristen Kasih Yobel, kamu akan melihat cara devosi seperti itu. Nah, di SMP pun nanti kamu akan menemukan hal yang serupa. Kamu akan devosi bersama wali kelas di kelas ya. Nah, yang berikutnya yang nomor 6, semua siswa yang terlambat atau meninggalkan sekolah wajib melapor kepada guru piket untuk mendapat surat izin. Semua siswa yang berhalangan hadir, jadi apabila Bapak harus jelaskan dulu yang nomor 6. Ya, yang nomor 6, anak-anak apabila kamu itu terlambat, terus kamu meninggalkan sekolah, mungkin kamu sakit atau ada keperluan lain yang mendesak, nah kamu itu wajib lapor kepada guru piket seperti itu. Nah, nanti biar guru piket itu bisa menulis kamu itu kemana saja gitu, apa tujuan kamu ketika meninggalkan kelas seperti itu ya anak-anak ya. Mohon anak-anak bisa melihat hal ini seperti itu. Nah, yang nomor 7, semua siswa yang berhalangan hadir harus ada surat dari orang tua atau wali ya. Nah, jadi anak-anak apabila kamu ini nggak bisa masuk, nah kamu harus memberi surat kepada sekolah seperti itu, kepada wali kelas, dan nantinya apabila kamu itu sakit, nah kalau kamu sakit maka kamu itu harus menyertakan surat dari dokter ya anak-anak ya. Kalau kamu sakit, kalau lebih daripada 2 hari ya anak-anak ya. Nah, perhatikan yang nomor 7 ya anak-anak ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini tata tertib berpakaian dan berhias. Nah, anak-anak, ini yang pertama, tata tertib berpakaian siswa-siswi ya. Untuk hari Senin, seragam OSIS celana biru pendek di bawah lutut ya, untuk yang laki-laki menggunakan celana warna biru hari Senin ya. Nah, terus untuk perempuannya itu menggunakan rok di bawah lutut juga. Ini untuk putri ya. Nah, terus berdasi untuk putra putri serta topi untuk kelengkapan berpakaian upacara ya anak-anak ya. Nah, untuk hari
Selasa dan Rabu, anak-anak semua wajib menggunakan seragam batik khas SMP Kristen Kasiobel. Nah, jadi perhatikan ya, kalau Senin itu menggunakan seragam nasional putih biru, kalau di hari Selasa Rabu menggunakan seragam batik khas sekolah ya. Nah, untuk nomor 3, hari Kamis semua wajib menggunakan seragam pramuka lengkap ya anak-anak ya. Maksudnya lengkap adalah menggunakan seragam pramuka terus ditambah dengan dasinya pramuka itu, gacu ya. Nah, jadi anak-anak tolong perhatikan hal ini ya. Nah, terus yang nomor 5, itu nomor 3 tadi ya. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 4 ya anak-anak ya. Pada hari Jumat semua siswi dan juga siswi itu wajib menggunakan seragam olahraga sekolah ya. Perhatikan, kalau Senin tadi apa? Senin menggunakan seragam nasional putih biru. Selasa Rabu menggunakan seragam khas batiknya sekolah ya. Nah, untuk hari Kamis menggunakan seragam pramuka, dan hari Jumat itu menggunakan seragam olahraga sekolah ya anak-anak ya. Anak-anak yang nomor 5, setiap hari Senin sampai dengan Jumat semua siswa-siswi itu wajib bersepatu hitam polos ya, tali sepatu maksudnya itu hitam. Nah, terus kaos kaki putih polos panjang itu dipakai di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, terkhusus di hari Kamis ketika menggunakan seragam pramuka, anak-anak itu harus menggunakan kaos kaki yang warnanya hitam ya anak-anak ya. Perhatikan hal ini ya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, yang ini adalah tata tertib dan berhias, dilihat dari tata tertib berhias siswa atau putra putri ya. Nah, ini tata tertib berhias ya. Nah, yang pertama, semua siswa putri tidak diperkenankan berhias berlebihan dan memakai perhiasan berlebihan. Ya anak-anak, jadi ketika kamu datang ke sekolah itu tidak diperkenankan untuk berhias yang berlebihan. Boleh berhias tetapi tidak boleh yang berlebihan ya anak-anak ya. Iya. Nah, terus tidak diperkenankan untuk memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, sekolah sangat menghimbau anak-anak untuk tidak membawa mungkin seperti kalung emas, terus gelang emas. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau bisa jangan dibawa ke sekolah. Nah, boleh menggunakan perhiasan, paling itu yang perempuan atau yang putri hanya boleh menggunakan anting ya anak-anak ya. Kalau gelang terus kalung itu tidak diperkenankan. Kenapa? Kita takut nanti ada kehilangan. Oleh sebab itu kita meminimalisir kehilangan. Jadi yang boleh dibawa atau digunakan oleh siswa putri itu hanya anting ya anak-anak ya. Nah, yang berikutnya yang nomor 2, semua siswa putri yang berambut panjang diminta untuk merapikan rambutnya ketika pembelajaran berlangsung dan ketika waktu istirahat. Nah, perhatikan hal ini anak-anak. Rambut putri kalau panjang itu harus dirapikan ya. Jadi jangan menjadi pengganggu ketika kamu belajar ataupun kamu berada di sekolah. Ya, kalau rambut kamu panjang itu dirapikan, dan kalau bisa kalau mau diikat, kalau mau terurai pun terserah, tetapi pastikan rambut kamu itu tidak mengganggu ya. Oke, yang nomor 3, semua siswa putra dihimbau untuk tidak berambut panjang atau gondrong. Nah, ini ini aturan yang sangat umum biasa di sekolah. Jadi anak-anak yang laki-laki itu tidak diperkenankan untuk berambut gondrong. Nah, juga mengecat rambut, juga memakai gelang atau anting ya untuk yang putra ya. Oh iya, sama juga untuk yang putri. Yang putri juga tidak boleh mengecat rambut ya. Anak-anak perhatikan. Jadi yang putri itu tidak diperkenankan untuk mengecat rambut ya.
Nah, kenapa? Karena kita mau sekolah, kita nggak mau bergaya-gaya di sekolah ya anak-anak ya. Kita mau fokus belajar, kita bukan eh, mau mencari sensasi di sekolah ya. Ya. Oke, ini yang berikutnya anak-anak. Ini itu Oh ya, ini itu kewajiban. Nah, ini adalah kewajiban daripada siswa-siswi Kristen Kasih Yobel. Nah, yang pertama adalah setiap siswa wajib melaksanakan hasta perdinya siwi. Penjabarannya itu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Yang keempat itu hormat kepada bapak ibu guru dan karyawan sekolah. Yang berikutnya menjaga nama baik sekolah. Yang berikutnya mengutamakan semangat dan disiplin belajar. Yang berikutnya memelihara persatuan dan kesatuan. Yang berikutnya dapat dipercaya dan siap melaksanakan tugas. Nah, ini perhatikan ya anak-anak ya. Ini hal yang baik, ini harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus kita berbakti kepada nusa dan bangsa. Berbakti juga kepada orang tua kita ataupun wali kita, kakek nenek kita, keluarga kita. Nah, hormat kepada bapak ibu guru dan karyawan di sekolah, menjaga nama baik sekolah, tidak tawuran, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di luar sekolah. Nah, terus mengutamakan semangat dan disiplin belajar ya anak-anak ya. Nah, yang berikutnya memelihara persatuan dan kesatuan dan dapat dipercaya serta siap melaksanakan tugas. Ya, ini kewajibannya. Oke, yang berikutnya. Yang nomor 2, setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS dan Pramuka SMP Kristen Kasih Yobel. Ya, anak-anak, kita ketika SMP itu ada OSIS. Organisasi di sekolah yang namanya itu adalah OSIS, anak-anak. Nah, nanti OSIS ini akan menjadi salah satu organisasi di sekolah yang gunanya adalah untuk anak-anak itu belajar berorganisasi sehingga anak-anak bisa bertumbuh di dalam relasi ataupun tata cara ketika anak-anak bermasyarakat seperti itu. Nah, OSIS ini kalau kamu masuk di dalam sekolah Kristen Kasih Yobel, kamu sudah pasti menjadi anggota OSIS, tetapi tidak semua menjadi pengurus OSIS. Nah, nanti pengurus OSIS itu kita akan seleksi bersama lagi nanti. Nah, kalau kamu adalah pengurus, berarti kamu adalah orang-orang yang dipercayakan di sekolah untuk menjadi organisasi yang mengurus daripada hak-hak teman-teman kamu di sekolah dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan guru-guru di sekolah. Ini guna daripada OSIS ini, dan ini organisasi ini bertujuan yang seperti Bapak sampaikan tadi, menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk belajar organisasi. Karena ketika kamu berada di masyarakat, kamu akan menemukan banyak organisasi dan kamu akan memilih salah satu. Oleh sebab itu, sekolah mewadahi kamu untuk kamu bisa menyesuaikan diri nantinya di masyarakat. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, kamu juga wajib mengikuti pramuka ya anak-anak ya. Nah, sekolah Kristen Kasih Yobel, khususnya SMP Kristen Kasih Yobel, itu akan ada kegiatan pramuka. Oleh sebab itu, ini menjadi kegiatan wajib yang harus kamu ikuti. Seperti itu anak-anak. Nah, yang berikutnya nomor 3, setiap siswa wajib menjaga, merawat barang-barang milik sekolah, baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ketika kamu di sekolah, kamu akan menemukan banyak barang-barang yang itu dimiliki oleh sekolah, dan himbauan daripada Bapak dan guru-guru semua termasuk sekolah itu menghimbau kita mencintai barang-barang yang kita punya seperti itu. Nah, barang-barang ini kita rawat, tidak kita rusak,
apalagi kita coret-coret. Karena apa? Tujuannya itu ini barang-barang ini kita yang gunakan, dan kenapa harus kita rusak seperti itu? Makanya ini harus kita gunakan dengan baik, harus kita rawat dengan baik. Nah, yang berikutnya, setiap siswa itu wajib menghormati kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, serta sesama siswa ya. Kita itu harus saling menghargai satu sama lain, menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Seperti itu. Kita juga harus menjaga nama baik sekolah. Jangan sampai ada siswa SMP Kristen Kasiobel yang tawuran. Nanti ditanyakan, itu dari SMP mana? Oh, ternyata dari SMP Kristen Kasiobel lah, kok tawuran? Nah, itu kan membuat kita malu anak-anak ya. Oleh sebab itu Bapak menghimbau untuk kita semua siswa-siswi SMP Kristen Kasiobel itu dapat menjaga nama baik sekolah ya. Oke, Bapak berharap ini bisa kita lakukan bersama. Oke, yang berikutnya, setiap siswa wajib takwa, jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, respek atau menghargai, dan memiliki jiwa kompetitif. Nah, artinya bertakwa yaitu adalah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memaknai bahwa kita ini adalah orang-orang ciptaan Tuhan dan kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, jujur artinya kita tidak menyembunyikan sesuatu hal yang kurang baik, bahkan kita menjadi orang-orang yang terbuka. Nah, disiplin artinya setiap siswa-siswi, setiap kita itu bisa menjadi anak-anak yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, kita bisa tepat waktu dan mengerjakan segala sesuatu itu dengan profesional. Nah, terus adil artinya kita tidak memandang berbeda-beda satu sama lain, tetapi kita memandang sama setiap orang lain. Nah, itu yang berikutnya bertanggung jawab, kita bisa mengerjakan tugas dengan baik, kita mengerjakan tugas tepat waktu, kita mengumpulkan tepat waktu. Apabila ada kesalahan yang kita lakukan, kita menjadi seseorang yang berani untuk menyampaikan bahwa kita salah dan kita bisa bertanggung jawab akan hal ini. Yang berikutnya ada respect, kita menghargai satu sama lain, baik itu bapak, ibu guru, bahkan teman kamu pun kamu harus hargai. Dan memiliki jiwa kompetitif artinya setiap siswa-siswi SMP Kristen Kasiobel memiliki semangat yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang terdepan, menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang berprestasi di dalam belajar ya. Nah, yang berikutnya anak-anak yang nomor 6, semua siswa wajib melaksanakan 7K. Apa itu 7K? Nanti anak-anak akan lihat di slogan-slogan yang ditempel di sekolah. Nah, 7K ini erat hubungannya dengan bagaimana anak-anak itu menjaga alam sekitar. Mengapa perlu dijaga? Karena itu adalah pemberian daripada Tuhan yang gunanya membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, yang kedua, alam kita kalau bersih itu kita memiliki aura yang baik, aura yang positif untuk kita menjalani hari-hari kita seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga alam kita supaya alam kita terus sehat, terus baik, dan kita merasa nyaman ketika kita berada di lingkungan sekolah. Nah, yang berikutnya, yang nomor 7, setiap siswa wajib melaksanakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini terwujud apabila ketika kamu bertemu dengan bapak ibu guru atau teman-teman kamu itu harus menyampaikan salam. Ketika ketemu bapak ibu guru, mungkin kamu bisa sampaikan selamat pagi bapak, selamat pagi ibu. Nah, demikian juga dengan teman-teman kamu bisa sapa mereka halo, hai dengan teman-teman kamu. Nah, terus kamu senyum, nah terus kamu salam. Nah, ketika di masa pandemi mungkin kita salamnya tidak bersentuhan, tetapi wujud daripada salam kita mungkin kita bisa atur, mungkin kita bisa seperti ini, atau banyak cara untuk kita memperlihatkan atau menunjukkan salam kita. Nah,
Oke, saya berharap hal ini bisa diterapkan di sekolah. Oke, anak-anak, yang nomor 8, bagi siswa kelas 7 dan kelas 8 itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, tadi kan menyikapi kegiatan pramuka. Kelas 7 dan 8 itu wajib mengikuti kegiatan, tetapi kelas 9 itu tidak diwajibkan. Karena apa? Karena siswa kelas 9 itu akan berfokus pada ujian. Oleh sebab itu, maka pembelajaran kegiatan pramuka itu tidak diwajibkan karena kefokusan daripada siswa kelas 9 menghadapi ujian, ya anak-anak ya. Oke, yang berikutnya itu yang nomor 9. Siswa-siswi diwajibkan menggunakan bahasa persatuan ketika berada di sekolah, ya, tidak menggunakan bahasa daerah. Nah, Bapak masih menemukan banyak anak-anak itu ketika di sekolah itu menggunakan bahasa daerah, apalagi ketika Bapak dulu ngajar di SD. Waduh, Bapak nggak ngerti nih bahasa daerah anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak itu dihimbau untuk menggunakan bahasa persatuan. Karena apa? Karena ini kalau Bapak menjadi orang asing terus mendengarkan kalian menggunakan bahasa daerah, waduh, Bapak itu ngerasa gimana gitu. Bapak ngerasa apa sih yang mereka bicarakan, jangan-jangan mereka bicarakan saya lagi. Nah, ini yang harus dijaga, karena itu membuat seseorang itu merasa risih ketika ada orang yang menggunakan bahasa daerah tetapi orang itu nggak mengerti, gitu ya. Jadi Bapak sangat berharap anak-anak tidak menggunakan bahasa daerah ketika berada di sekolah, ya anak-anak ya. Kalau kamu mau di rumah menggunakan bahasa daerah, monggo, silahkan, ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini adalah larangan-larangan yang sebenarnya ini tidak Bapak dan sekolah itu tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi hal ini perlu Bapak dan Ibu guru di sekolah itu cantumkan supaya anak-anak juga diingatkan. Siswa-siswi juga boleh bersama-sama untuk menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, karena ini adalah pelanggaran-pelanggaran dan sebenarnya hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan dilakukan dalam kehidupan. Nah, larangannya itu seperti apa sih anak-anak? Nah, kita bisa lihat. Yang pertama itu setiap siswa dilarang membawa, mengedar, merokok, miras, narkoba baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, anak-anak perhatikan, sekolah sangat tidak berharap anak-anak melakukan hal ini. Jika ada anak-anak yang merokok, maka Bapak Ibu guru akan segera menegur anak-anak, karena rokok itu membunuh. Seperti itu. Kenapa? Rokok itu berpengaruh dengan kesehatan, berpengaruh dalam sosial. Anak-anak perhatikan, rokok itu harganya berapa? Itu sebungkusnya itu bisa 20.000. Kalau 20.000 itu bisa digunakan untuk hal lain, lah kenapa enggak gitu. Hal lain itu lebih banyak yang berguna seperti itu. Mungkin membeli makanan ataupun beli lagi lah, hal-hal lain banyak seperti itu. Bahkan kalau kamu mau memberi kepada orang-orang lain dari uang 20.000 ini tadi, kenapa tidak? Kenapa harus ke rokok? Seperti itu ya. Nah, apalagi yang lain seperti miras, narkoba. Aduh, Bapak Ibu guru sangat tidak sangat tidak mengharapkan anak-anak melakukan hal-hal ini. Seperti itu ya. Ya, nomor 2, setiap siswi itu dilarang membawa, menyimpan senjata tajam, senjata api, merecon dan sejenisnya di lingkungan sekolah. Ya, Bapak lupa menghapusnya di lingkungan sekolah, yang di luar sekolah maksudnya. Jadi anak-anak di lingkungan sekolah saja. Apabila anak-anak itu berada di lingkungan sekolah, sekolah sangat tidak menganjurkan anak-anak untuk membawa senjata tajam, ya. Senjata tajam, senjata api, merecon yang bisa mengakibatkan ledakan. Nah, sekolah sangat tidak mengharapkan anak-anak untuk membawa hal ini, ya.
Oke, yang nomor 3, setiap siswa itu dilarang memiliki, membawa, menyimpan, meminjamkan dan menggunakan serta membaca, melihat buku-buku porno, gambar porno, VCD porno, DVD porno, dan bermain PlayStation di dalam maupun di luar sekolah. Ya, di luar sekolah maksudnya ini kita menghimbau. Bapak Ibu guru itu tidak akan bisa mengecek kamu ketika berada di luar sekolah. Seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sangat berharap kamu juga bisa menerapkan hal ini di luar. Seperti itu. Karena hal-hal ini hal-hal yang tidak baik dilakukan. Nah, biarpun tidak ada pengawasan Bapak Ibu guru, tetapi kamu punya kesadaran diri di dalam hati kamu bahwa kamu tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Karena ini tidak baik. Lah, kan orang-orang tidak tahu. Memang orang-orang tidak tahu, tetapi ada yang sosok yang lebih besar yang tahu apa yang kamu lakukan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat apa yang kamu lakukan. Tuhan Yesus melihat hal yang tidak baik yang kamu lakukan. Oleh sebab itu kita harusnya malu kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, tetapi kita justru menjadi orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik. Ya. Oke, yang berikutnya, setiap siswa-siswi itu dilarang membawa, mengendarai sepeda motor di sekolah pada kegiatan apapun. Nah, anak-anak di dalam sekolah ya, tidak diperkenankan anak-anak untuk mengendarai sepeda motor. Kecuali, perhatikan ya, ini pengecualian. Anak-anak sudah 17 tahun dan sudah mendapatkan SIM. Silahkan anak-anak boleh membawa motor, tetapi kalau belum tidak diperkenankan. Nah, terus mungkin ini ada kondisi yang membuat kita harus pakai sepeda motor. Kan zaman-zaman sekarang kan anak-anak sudah bisa pakai motor nih. Nah, misalnya di rumah itu orang tua ataupun wali itu sibuk, tidak ada yang mengantar. Nah, terus kamu terpaksa membawa motor, silahkan, tetapi tidak boleh parkir di sekolah. Dan sebenarnya Bapak Ibu guru itu sangat bahkan punya keinginan kepada anak-anak, justru anak-anak itu tidak menggunakan sepeda motor. Karena apa? Pertama, usia anak-anak pada saat ini SMP masih belum mencukupi. Yang kedua, karena penggunaan sepeda motor di usia anak-anak itu cenderung berbahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru sangat menganjurkan kepada anak-anak untuk tidak menggunakan sepeda motor ketika pergi ke sekolah ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang nomor 5, setiap siswa dilarang berkelahi di sekolah ya. Anak-anak tidak diperkenankan berkelahi di sekolah. Bahkan Bapak Ibu guru sekolah juga menghimbau selain di sekolah, anak-anak itu tidak diperkenankan untuk berkelahi di luar sekolah. Seperti itu. Kenapa nggak boleh berkelahi? Ya, berkelahi itu bukan menjadi solusi yang baik untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam kehidupan kita memang banyak permasalahan, banyak pertentangan, tetapi tidak untuk berkelahi menjadi suatu solusi. Banyak cara, mungkin kita bisa sosialisasikan, kita bisa koordinasikan, kita selesaikan masalah dengan baik. Jadi tidak perlu berkelahi anak-anak, tapi mari kita menjadi orang-orang yang melihat suatu permasalahan untuk bisa diselesaikan dengan baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, yang berikutnya. Ya, yang berikutnya, setiap siswa-siswi itu dilarang bermain judi dalam bentuk apapun. Domino, remi, dadu, kartu Cina dan sejenisnya dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ya, anak-anak, penekanannya itu di dalam sekolah ya anak-anak ya. Di luar sekolah sekali lagi Bapak Ibu guru itu tidak bisa melihat anak-anak. Bapak Ibu guru itu hanya bisa mengingatkan kepada anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal ini. Berjudi di dalam sekolah itu apalagi Bapak Ibu guru itu sangat tidak memperkenankan anak-anak. Oke ya. Nah, di luar sekolah pun bagaimana? Ya jangan. Karena judi itu merusak
tatanan sosial dalam kehidupan. Judi itu membuat seseorang itu merasa terus ketagihan karena judi bisa menjadi sumber pemasukan, tetapi ini pemasukan yang tidak baik dan dapat mengganggu seperti itu. Kalau kamu berjudi hari ini, besoknya itu merasa pengen lagi, karena itu juga sifatnya eh, dapat menjadi candu dalam kehidupan ya anak-anak ya. Oke, yang berikutnya itu setiap siswa itu dilarang meloncat dan memanjat pagar atau perbuatan sejenisnya. Yang dimaksudkan adalah anak-anak itu tidak diperkenankan untuk bolos ketika berada di sekolah. Anak-anak, ketika kamu sekolah itu adalah kesempatan. Oleh sebab itu, kalau kamu bolos artinya kamu membuang kesempatan. Kamu tidak menemukan apa-apa, padahal kamu ketika bersekolah itu mengalokasikan waktu, bahkan kadang kamu itu membayar waktu kamu. Oleh sebab itu, coba gunakan waktu dengan baik untuk belajar. Oke, yang berikutnya ya. Yang nomor 8, setiap siswa itu dilarang melakukan coret-coret pada dinding meja, kursi, pagar, dan tempat-tempat lainnya yang tidak semestinya dilakukan di sekolah. Ya, Bapak sebelumnya sudah sampaikan, semua barang-barang yang ada di sekolah itu milik sekolah, dan ini digunakan untuk kamu semua dapat belajar dengan baik, kamu dapat beraktivitas dengan baik di sekolah. Oleh sebab itu, kalau kamu coret-coret, ini membuat kamu sebenarnya semakin sulit untuk belajar dengan baik, karena ini dapat menjadi pengganggu. Oleh sebab itu, mari kita gunakan dengan baik ya. Oke, yang berikutnya, yang nomor 9. Nah, sebenarnya untuk anak-anak itu tidak diperkenankan menggunakan handphone, tetapi ya Bapak garis bawahi, ketika pembelajaran seperti ini di pandemi, anak-anak silahkan membawa handphone, tetapi ini tidak menjadi tanggung jawab sekolah apabila ada kehilangan. Perhatikan ya anak-anak ya, anak-anak silahkan bawa handphone ketika pembelajaran pandemi, karena ini berguna untuk mencari informasi ataupun melihat informasi yang ada di grup, silahkan, tetapi bukan menjadi tanggung jawab sekolah apabila ada kehilangan. Nah, yang berikutnya nomor 10, siswa-siswi itu dilarang makan minum di ruangan kelas tanpa seizin guru ketika pembelajaran berlangsung ya. Ya jelas, ketika pembelajaran berlangsung artinya kamu harus belajar dengan baik. Tidak makan, tidak minum, kamu fokus, karena jam makan dan minum itu ada. Nanti anak-anak tinggal sesuaikan saja. Nah, yang nomor 11, siswa-siswi itu dilarang membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga lingkungan kita supaya kita merasa nyaman ketika belajar ya. Oke, ya ini adalah sanksi-sanksi yang mungkin anak-anak perhatikan. Karena kalau ini dilakukan, maka ada sanksi-sanksi yang harus anak-anak tanggung. Yang pertama, diperingatkan secara lisan atau teguran. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, wali kelas ataupun guru piket. Ketika menemukan dirimu tidak melakukan hal yang semestinya, maka Bapak Ibu guru pasti akan mengingatkan kamu untuk tidak melakukan hal itu. Yang berikutnya, yang nomor 2, diperingatkan secara tertulis ya, dan ditembuskan kepada orang tua ataupun wali. Kamu dikasih surat itu harus disampaikan kepada orang tua ataupun wali kamu. Ini sanksi yang nomor 2. Nah, yang berikutnya, yang nomor 3, diberi sanksi yang sifatnya mendidik atau tidak boleh mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini bisa kalau kamu sudah fatal sekali melakukan sesuatu hal yang tidak baik di sekolah, kamu itu bisa diskor ya, kamu diberhentikan belajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang berikutnya nomor 4, dikembalikan sementara kepada orang tua wali atau diskoring dalam jangka waktu tertentu ya. Dan nomor 5, diserahkan kembali kepada orang tua ataupun wali. Hal-hal yang berat dari nomor 3, 4 dan 5 ini sekolah tidak mengharapkan ini terjadi. Tetapi sekolah mempunyai aturan yang supaya kita semuanya tidak semena-mena, supaya setiap kita itu bisa menjaga, setiap kita itu bisa menghargai satu sama lain. Seperti itu ya anak-anak ya. 3, 4 dan 5 ini Bapak Ibu guru di sekolah ini tidak mengharapkan terjadi, dan ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang berat
maka sanksinya itu yang 3, 4, dan 5 ya. Hanya untuk pelanggaran-pelanggaran berat. Gitu ya anak-anak ya. Makanya anak-anak tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sangat fatal sekali. Oke. Nah, kita itu ada sistem credit point ya anak-anak ya. Jadi kita bisa melihat sejauh mana anak-anak itu taat pada setiap peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini anak-anak bisa baca. Yang pertama itu tidak lengkap atribut sekolah, itu poinnya 3. Nah, coret-coretan dan sejenisnya itu poinnya 5. Rambut gondrong dan sejenisnya itu poinnya 5. Terlambat datang ke sekolah itu poinnya 5. Tidak ikut upacara poinnya itu 10. Bolos atau memberikan keterangan palsu itu 10. Merokok di sekolah itu poinnya 25. Berkelahi di sekolah maupun di luar sekolah, maksudnya bertawuran yang mengatasnamakan sekolah, itu poinnya 25. Nah, terus melompat pagar sekolah dan sejenisnya itu poinnya 50. Berkelahi di sekolah itu poinnya 50. Mabuk, menggunakan narkoba, miras dan sejenisnya, ini poinnya 50. Nah, terus mencuri dan menghilangkan barang bukti, ini 50. Nah, terus membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya, ini poinnya 50. Perhatikan ya. Nah, apa sih fungsinya? Nah, ini menjadi akumulasi nantinya untuk dihitung. Nah, apabila jumlah poin 3 sampai dengan 10, sanksinya diselesaikan oleh guru atau wali kelas ya anak-anak ya. Nah, terus yang nomor 2, jika poinnya 25, orang tua siswa dipanggil ke sekolah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama wali kelas atau guru BK atau pembina OSIS yang ada di sekolah. Yang berikutnya yang nomor 3, jumlah poin 50, orang tua dan siswa itu membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan atau melanggar lagi, diselesaikan oleh wali kelas, guru BK atau pembina OSIS ya. Nah, yang berikutnya nomor 4, jumlah poin 75, orang tua dipanggil ke sekolah dan ini menjadi peringatan terakhir ya kepada anak-anak. Apabila melakukan lagi maka masuk ke poin yang nomor 5. Jumlah poin 100 atau lebih, anak dikembalikan kepada orang tua. Artinya anak itu putus dari sekolahnya dan artinya dikeluarkan dari sekolah. Hal ini guru-guru, bapak ibu guru di sekolah tidak menginginkan hal ini terjadi. Oleh sebab itu anak-anak mari mentaati setiap peraturan yang ada di sekolah dengan baik ya. Oke, ini adalah tata tertib pembelajaran daring di sekolah. Nah, kita di dalam kondisi pandemi itu masih melakukan pembelajaran daring. Nah, oleh sebab itu ada poin-poin yang Bapak tekankan untuk anak-anak itu wajib lakukan dengan baik. Nah, pertama itu setiap siswa-siswi wajib mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah. Wajib ya anak-anak ya. Jadi anak-anak semua biarpun berada di rumah tetapi harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Ya, yang berikutnya setiap siswa-siswi wajib mengerjakan, mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, belajar dari sebelumnya banyak anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, kenapa? Jadi anak-anak kedepannya tolong diperhatikan hal ini. Anak-anak itu harus mengumpulkan tugas. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu guru juga tahu kemampuan kamu. Nah, juga bisa melatih kamu untuk mengerjakan tugas ya, mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran pada saat itu. Nah, yang berikutnya nomor 3, siswa-siswi itu wajib mendengarkan renungan siswa yang diberikan oleh wali kelas. Nah, ini anak-anak itu wajib lakukan ya. Jadi anak-anak itu mendengarkan setiap renungan pagi yang diberikan oleh wali kelas. Kan biasanya itu dikirim di grup kan. Nah, anak-anak itu wajib mendengarkan. Bahkan anak-anak dihimbau untuk menulis setiap hal yang didapat daripada renungan yang dilakukan pada saat itu. Nah, yang berikutnya, setiap siswa-siswi itu dihimbau, artinya tidak wajib. Tapi sangat sekolah itu mengharapkan anak-anak itu mengaktifkan kamera ketika pembelajaran daring via media conference.
misalnya penggunaan Zoom atau Google Meet. Nah, anak-anak itu buka kameranya supaya Bapak Ibu guru bisa melihat aktivitas anak-anak ketika mungkin kelas Zoom dimulai ya. Nah, yang berikutnya, yang nomor 5, setiap siswa-siswi itu wajib menggunakan pakaian seragam ketika melaksanakan pembelajaran biarpun berada di rumah ya. Anak-anak perhatikan yang nomor 5. Anak-anak itu tetap menggunakan seragam yang telah kita bahas tadi. Hari Senin apa? Senin itu putih biru, Selasa Rabu itu pakaian khas daripada sekolah kita atau batik sekolah. Yang hari Kamis itu pakaian pramuka, yang hari Jumat itu pakaian olahraga sekolah. Ya, ini perhatikan ya anak-anak ya. Biarpun anak-anak tetap berada di rumah, tetapi anak-anak tetap harus menggunakan seragam sekolah ketika pembelajaran ya. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Mungkin sampai di situ tatip yang bisa Bapak sampaikan. Kalau anak-anak ada pertanyaan, mungkin anak-anak bisa silahkan langsung tanyakan langsung kepada Bapak via WA ya. Nah, anak-anak tatip ini bertujuan seperti tadi Bapak sampaikan, supaya sekolah kita menjadi lebih teratur, kita bisa saling menghargai satu sama lain. Kiranya tatip ini dapat dilakukan oleh kita semua dan kita menjadi anak-anak yang taat di dalam aturan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.